Random game start. 아파트 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok 3 akan membahas materi tentang hak dan kewajiban pemilik usaha dengan dosen pengampu Bu Berlian Nursanti Mahardika MPD. Pemilik usaha memiliki peran penting dalam ekonomi dengan tanggung jawab yang mencangkup pengelolaan, pemahaman, hak, dan kewajiban usaha. Mereka memiliki hak untuk mengelola usaha, mendapatkan keuntungan, merekrut, dan memberhentikan karyawan, memiliki serta mengelola aset, dan melakukan inovasi produk atau jasa. Selain hak-hak tersebut, pemilik juga berkewajiban mematuhi hukum, membayar pajak, menyediakan kesejahteraan bagi karyawan, menjaga kualitas produk atau jasa, serta menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kombinasi hak dan kewajiban ini berperan dalam memastikan usaha berjalan dengan baik dan memberi dampak positif pada lingkungan sekitar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban pengusaha atau orang yang menjalankan kewirausahaan adalah seorang atau lebih yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengelola usaha dengan melibatkan orang lain untuk mensupport sebagai pekerja atau pegawai. Sebagaimana dikutip dari katadata.co.id, pengusaha wirausahawan atau entrepreneur menurut buku Prinsip-prinsip Dasar Kewirausahaan. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau create new and different melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya yaitu hak pengusaha atau perusahaan. Secara singkat, pengusaha atau perusahaan memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Yang kedua, perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Yang ketiga, perusahaan berhak melakukan pemutus hubungan kerja terhadap pekerja, buruh, karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hubungan pemilik usaha dengan karyawan. Hubungan karyawan dan pengusaha merupakan hubungan ketergantungan. Hal tersebut dikarenakan pengusaha tidak dapat melakukan usahanya tanpa ada karyawan. Sebaliknya, karyawan juga tidak dapat bekerja tanpa ada suatu lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pengusaha. Walaupun hubungan karyawan dan pengusaha merupakan hubungan ketergantungan, pengusaha selalu mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan karyawan. Jenis hubungan pemilik usaha dengan karyawan. Sesuai dengan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu yang berbeda, jenis pekerjaan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan menurut Sedar Mayati 2019 berasal dari kata power yang artinya kontrol. Pemberdayaan karyawan adalah suatu konsep dan strategi dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada memberikan tanggung jawab, otoritas, dan kewenangan kepada karyawan
dalam mengambil keputusan, berkontribusi, dan mengambil peran aktif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberdayaan karyawan bukan hanya memberikan tanggung jawab, tetapi juga melibatkan pengembangan potensi, memberikan karyawan peran yang lebih aktif, dan memberikan mereka kepercayaan untuk berpartisipasi dalam inisiatif perusahaan. Selanjutnya, aspek pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut Sudarmayanti 2019, komponen yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia adalah A. Kemampuan karyawan yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau perilaku. B. Penempatan karyawan yang sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam suatu organisasi. C. Adanya batasan tentang kewenangan yang jelas. D. Adanya batasan tentang tanggung jawab karyawan yang jelas. E. Adanya rasa percaya terhadap karyawan. F. Adanya dukungan terhadap karyawan. G. Adanya motivasi terhadap karyawan. Dan H. Kepemimpinan. Selanjutnya, tujuan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama, mempunyai atau memiliki kemampuan, kompetensi. Yang kedua, mempunyai wewenang yang jelas. Yang ketiga, mempunyai tanggung jawab, responsibility yang akuntabel. Yang selanjutnya, manfaat pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai inisiator dalam memanfaatkan peluang untuk membesarkan dan mengembangkan organisasi. Yang kedua, sebagai alat manajemen dalam memberdayakan berbagai sumber untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai mediator terhadap pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, sebagai pembaharu manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Yang terakhir, sebagai pemikir dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dimensi dan indikator pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan jika pelaksanaannya berlandaskan pada beberapa dimensi dari pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut Stewart dalam Kaderisman 2017, karyawan harus diberikan beberapa kemungkinan agar dapat mengembangkan kemampuannya dirinya, yaitu dengan mengembangkan visi bersama, envision, mendidik pegawai, educate, meniadakan rintangan-rintangan, eliminate, menyatakan keinginan, express, memberikan motivasi, motivation, memberikan perlengkapan, equip, melakukan evaluasi, evaluation, dan mengharapkan keberhasilan dan permasalahan, expect. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi hak dan kewajiban pemilik usaha yaitu setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan tentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengaturnya. Selain kewajiban, hak serta sanksi juga telah diatur melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik, materi sudah selesai, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.